Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box. Untuk kondisi freezer boxnya saat ini sedang on, mereknya Modena, freezer box 2 pintu. Untuk gejala kerusakannya, di ruang freezer saya rasakan tidak ada terasa dingin, tidak ada terbentuk salju pada dinding-dindingnya. Oke, di bagian sebelah kanan pintu ruangan ini juga sama, tidak ada terbentuk salju, namun ada sisa salju yang masih menggumpal di bagian atasnya. Nah, seperti ini gejalanya. Jadi freezer box ini tidak dingin. Selanjutnya, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita lihat untuk model dari freezer box ini, yaitu MD0516W, dayanya 126 watt, arusnya di 1,8 ampere, menggunakan refrigerant R290. Oke, kita langsung saja eksekusi. Sebelumnya, saya akan lakukan pembongkaran pada kap ruang mesin ini. Untuk melakukan pembongkaran, ada beberapa skrup yang harus saya lepas terlebih dahulu. Oke, setelah saya lepas beberapa skrup yang ada pada kap pelindung mesin ini, dan sudah nampak jelas terlihat isi dari ruang mesin. Langkah selanjutnya saya akan koreksi di bagian perpipaannya, terutama di bagian pipa kondensor. Ya, saya raba di sini tidak ada terasa panas. Jadi ada gejala tanda-tanda tidak ada freon. Lalu saya raba di filter. Ternyata ada bercak oli ya teman-teman. Nah, artinya memang benar terjadi kebocoran. Jadi sudah ada petunjuk untuk kasus freezer box ini mengalami kebocoran. Langkah selanjutnya saya akan pastikan lagi di bagian filter dryer ini. Saya keluarkan dulu filter dryernya ini untuk memastikan di mana letak kebocorannya. Nah, ini ya, ada bercak oli menandakan di area tersebut ada indikasi kebocoran. Oke. Nah, ini olinya ya. Jadi saya diberi petunjuk kemudahan dalam melakukan perbaikan freezer box ini. Tinggal mencari di mana letak kebocorannya. Di sini di area filternya ini banyak sekali kandungan bercak oli. Oke, langkah selanjutnya kita akan telusuri di mana ya kira-kira titik kebocorannya. Mungkin bisa kita lakukan penambalan. Ya, jadi di bagian filter dryer ini nampak sekali ya ada bercak-bercak oli menandakan bahwa di area tersebut mengalami kebocoran. Oke, saya cari dulu di mana ya kira-kira. Untuk dapur pacunya menggunakan mesin kompresor dengan kode NUM 70CA yang kategorinya adalah 1/4 PK. Nah, ini mesin kompresornya 1/4 PK menggunakan refrigerant R290. Ini adalah refrigerant yang terbaru. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran arusnya ini di saat running ini. Berapa arusnya?
Saya akan ukur arusnya ini berapa ampere. Ya, saya akan lakukan pengukuran menggunakan tang ampere untuk melihat berapa arusnya. Oke, untuk arusnya saat ini menunjukkan di 0,72 ampere. Artinya mesin kompresor bekerja namun tanpa beban freon. Jadi arusnya sangat kecil. Jadi indikasi kebocoran pada sistem. Untuk fan pada kondensor berfungsi normal, tidak ada masalah. Jadi saya akan fokus di area ini. Kira-kira di mana letak kebocorannya. Di bagian filter dryer, terutama di pipa proses double vakumnya ini, saya lihat ada tanda-tanda kebocoran. Nah, ini ya, tepatnya yang saya senteri ini ada gelembung udara yang keluar. Jadi dari situ letak kebocoran titiknya. Oke, bisa kita perhatikan lebih jelas. Saya akan berikan sedikit sabun sunlight untuk memperkuat ya di mana titik kebocorannya. Oke teman-teman, bisa lihat ya. Jadi di area tersebut benar-benar mengalami kebocoran halus. Nah, jadi kita sudah tahu ternyata kebocorannya di area tersebut. Nah, di sini ya. Tepatnya di las-lasan sambungan antara pipa proses double vakum dan filter dryer. Nah, ini ya di sini. Jadi apabila ada kasus tipe yang seperti ini, pastikan cek di area tersebut. Sering sekali mengalami kebocoran. Nah, ini ya jelas. Jadi apabila kita dalam hal melakukan perbaikan, menemukan titik kebocoran pastinya, itu sungguh sangat menyenangkan ya teman-teman. Jadi sudah pasti letak kebocorannya di mana dan tinggal kita melakukan perbaikan saja. Oke, jadi sudah kita temukan letak kebocorannya di area filter dryer, tepatnya di sambungan pipa double vakum dan filter dryer ini. Oke, jadi titik kebocorannya sudah saya temukan di area tersebut. Tinggal nanti kita lakukan perbaikan. Namun untuk proses pengelasan, kandungan gas refrigeran harus kita kosongkan. Oke, saya matikan dulu unit freezer box ini. Jadi sebelum kita lakukan proses pengelasan, kandungan gas freon yang ada pada sistem ini harus benar-benar kita kosongkan. Jangan langsung kita lakukan pengelasan karena untuk jenis refrigeran R290 ini kategorinya mudah terbakar.
Oke, langkah pertama yang saya lakukan seperti biasa, saya akan pasangkan sedikit pipa kapiler, kemudian saya pasang nanti pentil pengisian. Saya mulai dulu dari pemasangan pipa kapiler pada filter dryer. Seperti biasa, saya akan buatkan lubang pada filter dryer menggunakan paku. Dan untuk paku yang digunakan, usahakan paku beton. Nah, ya, paku beton agar mampu menembus lapisan pada filter dryer ini. Usahakan menggunakan paku beton ya. Jadi ada teman-teman bilang susah dipaku, ya mungkin dia menggunakan paku biasa. Nah, ini saya gunakan paku beton. Jadi dengan mudah menembus filter dryer. Oke, selanjutnya kita kosongkan dulu kandungan gas freon pada sistem sebelum kita lakukan pengelasan. Di bagian jalur pengisian freon ini harus kita potong dulu. Oke, saya lepas dulu tang ampernya ini. Jadi untuk proses pengelasan kita harus kosongkan dulu kandungan gas freon yang tersisa pada sistem. Caranya ya ini, kita potong dulu untuk jalur pengisian freon sebelum kita pasang pentil pengisian. Oke, saya potong dulu. Ya, ini sudah terpotong. Selanjutnya saya akan lakukan pengetesan unit terlebih dahulu untuk mengosongkan kandungan gas freon pada sistem. Oke, untuk pentil pengisian nanti terpasang di sini, namun jangan dilakukan pengelasan terlebih dahulu. Kita harus nyalakan dulu mesin kompresor, biarkan proses pembilasan kandungan gas freon. Oke, saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Saya lakukan pengurasan kandungan gas freon pada sistem. Ya, nah ini udara yang keluar pada filter dryer ini biarkan dulu, karena ini proses pembilasan agar kandungan gas freon yang ada pada sistem ini benar-benar kita buang terlebih dahulu. Oke ya, jadi setelah dirasa cukup ya, kita matikan. Kemudian kita baru bisa lakukan proses pengelasan. Nah, jadi pastikan sudah benar-benar aman ya, tidak ada kandungan gas freon R290 pada sistem. Oke, yang pertama di bagian filter dryer, terutama di area yang kita lihat ada kebocoran, ini kita lakukan pengelasan terlebih dahulu. Sebelum dilakukan pengelasan, di bagian filter dryer ini harus kita keringkan terlebih dahulu. Kita panaskan agar tidak ada kandungan oli, jadi mempermudah kita dalam hal proses pengelasan.
Nah ini ya, di bagian area ini sudah saya lakukan pengelasan dan diyakinkan tidak ada kebocoran. Selanjutnya saya pasang sedikit pipa kapiler. Tujuan dari pemasangan pipa kapiler ini adalah untuk proses pemvakuman. Jadi akan mengeluarkan udara pada sistem untuk proses pemvakuman. Dalam hal proses pengelasan pada bagian ini, lakukan secara tepat dan benar. Periksa di area ujung pada filter dryer. Itu jangan sampai terjadi kebocoran kembali ya. Oke, untuk proses penambalan dan pemasangan pipa kapiler sebagai pembuangan udara sudah terpasang. Selanjutnya kita beralih ke pengelasan pada jalur pentil pengisian. Di bagian pentil pengisian ini, saat kita lakukan pengelasan, ini harus benar-benar rapat ya proses pengelasannya. Jangan sampai ada kebocoran. Oke, untuk proses pengelasan pemasangan pada pentil pengisian sudah selesai. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan hidupkan unit freezer box. Pastikan udara keluar pada jalur pembuangan pada pipa kapiler ini. Biarkan proses pembilasan sambil melakukan proses pengeringan. Oke, jadi kesimpulannya freezer box ini tidak dingin karena terjadi kebocoran di area filter dryer, dan ini sudah saya lakukan penambalan. Dan lakukan pengecekan kembali pada area-area yang kita curigai, apakah ada kebocoran lagi di lainnya atau tidak. Saya pastikan lagi ya. Di bagian filter dryer ini saya cek kondisinya aman, tidak ada kebocoran terlihat. Jadi proses penambalannya harus benar-benar rapat. Oke, untuk proses pengelasan sudah mantap, tidak ada lagi kebocoran. Jadi selanjutnya dirasa sudah yakin, saya akan lakukan proses pemvakuman. Yang pertama, di bagian pentil pengisian saya pasang dulu spuyer pentil pengisian. Tujuannya adalah supaya nanti selesai melakukan pengisian,
akan terpasang pentil pengisian ini pada mesin kompresor. Jadi mudah dalam hal pengecekan selanjutnya. Lalu saya siapkan analyzer. Saya pasang selang manifold pada pentil pengisian. Lakukan pemasangan secara erat, jangan sampai ada kebocoran. Dan pastikan saat keran manifold kita tutup, ini jarum manifold akan turun menuju di skala -30. Biarkan proses pemvakuman ini berlangsung kurang lebih 30 menit. Dan pada jalur pembuangan udara ini udaranya akan habis kurang lebih sekitar 30 menit. Oke, saya tinggal dulu. Baik, setelah 30 menit kemudian proses pemvakuman saya rasa sudah cukup. Kita bisa lihat jarum manifold menunjukkan di skala -30 PSI. Lalu di bagian pembuangan sudah tidak ada semburan udara. Artinya proses pemvakuman sudah cukup. Tinggal kita lakukan penyegelan pada ujung pipa kapiler ini. Oke. Saya akan lakukan penutupan permanen pada ujung pipa kapiler ini agar tidak ada kebocoran. Dan setelah saya lakukan penutupan ujung pada pipa kapiler ini, selanjutnya kita akan lakukan proses pengisian freon. Ya, ini ya. Saya akan lakukan proses pengisian gas freon sesuai dengan spesifikasi mesin kompresornya, yaitu R290. Nah, ini ya, saya memiliki refrigerant R290 dalam kemasan kaleng, dan sekarang sudah banyak dijual di toko-toko. Oke, saya akan lakukan pengisian refrigerant R290. Saya pasang selang manifold pada gas freon. Kemudian saya buka keran freon. Selanjutnya, udara yang terjebak pada selang manifold ini harus kita buang dulu ya. Jadi jangan lakukan langsung pengisian, tapi kita buang dulu udara yang terjebak ya. Oke, setelah udara yang terjebak pada selang manifold sudah kita buang, selanjutnya baru boleh kita lakukan pengisian freon. Lakukan proses pengisian freon ini secara bertahap, perlahan-lahan, jangan sampai terjadi kebuntuan ya. Saya akan lakukan pengisian kurang lebih di skala 20 sampai 22 PSI atau mungkin 25 PSI ya maksimalnya. Sambil saya ukur arusnya. Saat ini menunjukkan di 0,87.
Oke, dirasa kita tambahkan lagi freonnya ya, perlahan-lahan saja. Pastikan jarum manifold tidak turun di bawah 0 PSI. Nah ini ya, ini sudah kurang lebih di 0 PSI. Kita biarkan dulu running. Oke teman-teman, setelah saya lakukan pengisian freon, saat ini menunjukkan di skala 25 PSI. Nah ini, jadi saya isikan di tekanan 25 PSI, arusnya di 1,29 ampere. Oke, saya raba di filter terasa hangat, mantap. Jadi untuk proses pengisian freon R290 itu cukup di tekanan 22 sampai 25 PSI. Selanjutnya saya lepas selang manifold yang menuju ke ventil pengisian. Tidak lupa saya tutup ventil pengisian ini supaya benar-benar aman, tidak ada kebocoran. Oke, tinggal saya rapikan dan kita akan lihat hasilnya. Saya akan lakukan penutupan terlebih dahulu pada kap ruang mesin ini. Oke, saya tutup dulu ya. Baik, teman-teman, setelah saya tutup di kap ruang mesinnya ini, arusnya saat ini di 1,27 ampere. Oke, kita lihat bagaimana kondisi sementara hasilnya ini. Ya, untuk proses pembentukan saljunya sudah merata sampai ke bawah. Bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Proses pendinginannya benar-benar lancar ya. Sudah terdapat butiran salju di bagian atas dan di bagian bawah sudah mulai mantap ya. Jadi kita akan lakukan pengetesan bagaimana kondisinya dalam beberapa hari. Saya akan lakukan pengecekan bagaimana hasilnya ya. Oke, saya tinggal dulu. Baik teman-teman, setelah 3 hari kemudian saya lakukan pengecekan bagaimana hasilnya. Saya raba di dindingnya, terasa hangat, mantap, pertanda baik ini ya. Lalu kita lihat bagaimana di ruang freezer. Wah, sudah terisi bahan-bahan daging yang ada di ruang freezer ini sudah membeku. Lalu butiran saljunya semakin terbentuk dengan sempurna, mantap ya. Jadi untuk perbaikan freezer box ini sudah sempurna ya, proses pembekuannya sudah bisa digunakan kembali. Hasilnya benar-benar sempurna. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.